We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, teman-teman selamat malam. Ini sangat luar biasa sekali kedatangan Pak Tato, Mas Tato, Romo Tato. Ya. Ini beliau yang merekomendasikan Mas Anwar ke saya. Ya. Ini kegiatannya sangat luar biasa. Mas Muhammad Anwar, ya, itu beliau adalah pencetus jelajah kampung, ya, jelajah kampung. Lalu beliau ini kegiatannya banyak sekali di Batu, ya. Di Batu itu sebuah desa atau sebuah kota kecil di Malang. Mungkin mau disapa teman-teman dulu, Mas. Baik, Pak Sutoyo. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sehat bagi kita semua ya. Saya Muhammad Anwar. Saya asli Arek Batu dari lahir. Nenek moyang saya juga termasuk beberapa yang sudah kerawang di Desa Pesanggeran, tepatnya di Kota Batu. Desa Pesanggeran itu ada di lereng Panderman. Jadi kalau jenengan masuk ke Kota Batu pasti gunung yang dilihat paling menonjol itu ada Gunung Panderman namanya. Nah, saya ada di bawahnya situ, di kaki Gunung Panderman itu. Usia saya 35 tahun, sudah berkeluarga, dan background pekerjaan saya sekarang hari ini lebih banyak di bidang hulu hilir, artinya ada mengurusi tentang produksi, juga termasuk pemasaran. Ini Romo Tato ini yang paling sering saya jumpai ini ke rumah ini. Ini membantu saya untuk karena saya juga menanam, termasuk juga menjualnya. Nah, selain itu saya juga aktif di koperasi petani, namanya ketua pengawas kooperasinya di situ. Jadi bertanggung jawab untuk membukakan akses dan informasi ke petani-petani. Jadi kalau bicara kenapa saya namakan programnya Jelajah Kampung itu optimasi, karena optimasi itu kan mengoptimalkan apa yang memang sudah ada dari aset-aset terbaik yang ada di satu kampung, di satu desa itu yang sudah ada tanpa perlu mengada-ngada, kita optimalkan untuk menjadi berlipat ganda gitu. Jadi bahasa sederhananya seperti itu. Aspek teorinya sih memang saya background-nya otodidak ya, jadi suka membuat istilah-istilah sendiri dan banyak bergerak di kampung-kampung dan di desa untuk mengoptimasi. Tidak hanya aspek wisata ya, karena memang secara kebetulan anugerah ekonomi dan anugerah alam di Kota Batu ini kan memang pariwisata. Tapi kami mencoba untuk lebih ke hulu, lebih ke akarnya lagi. Bagaimana kita sebagai warga desa, warga kampung itu bisa lebih berdaya memanfaatkan, mengoptimalkan aset sumber daya, baik itu lingkungan, sosial, aset manusianya, kemudian aset bentang alamnya, aset fisik, kemudian aset finansial yang ada di desa di kampung itu bisa memberikan kesejahteraan. Ya, bahasa langitannya begitulah. Begitu kira-kira kalau jelajah kampung sendiri memang sederhananya memang ini ya, sebenarnya saya itu suka ngeluyur, suka dolen, suka serawong, cuman kalau nggak dikasih judul ini kayak
kurang asik ya, kurang kekinian kalau kata anak-anak muda ini. Jadi biar ada alasan kalau main ke rumahnya Romo Tato itu ngapain ke sini jelajah. Jadi nyari pembenaran sebenarnya. Seperti itu. Berapa lama ini jalan-jalan, ngeluyur sampai turnover-nya, titik poinnya di mana, Mas? Waktu Anda memutuskan, ayo saya mau mengoptimalkan kampung-kampung ini. Jelajah kampung sendiri justru saya bentuk lahirnya itu bulan Oktober juga sebenarnya, tapi di Jakarta tahun 2015. Jadi waktu itu karena saya merantau di Jakarta, tapi punya kerinduan tentang kampung dan desa, saya belajar dari prinsipnya teman-teman Batak itu. Suku Batak itu kan prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Disitulah saya mencoba untuk mengeksplorasi, bersosialisasi dengan kampung-kampung, termasuk desa-desa pinggiran. Di Jakarta kan ada Bekasi ya, itu mayoritas masih desa. Kami kebetulan membuat sekolah alam untuk anak-anak dari keluarga ini ya yang kurang mampu di Bekasi. Nah dari situ akhirnya saya mikir ternyata luas banget ya, walaupun kita bicara ibu kota, ternyata ada banyak sisi lain yang masih ada ini ya ekosistem, ada iklim yang ada interaksi sosial yang masih sangat desa banget. Tapi di sisi lain juga kita sangat dekat dengan hidup yang ada di pusat kota itu kan dengan perkampungan. Karena bagaimanapun juga sebesar apapun sebuah kota atau kota kecil itu kan basic atau interaksi sosial yang paling nyata itu kan ada di kampung ya. Ada paradoks gitu loh ketika kita di Jakarta dengan ibu kota yang sangat individual, kemudian saya bergerak dengan kawan-kawan di Bekasi di pinggiran yang masih desa, interaksi di teman-teman di sana itu kan banyak suku Betawi yang ada di pinggiran Bekasi dengan juga saudara-saudara kita yang suku Sunda itu yang masih menjunjung kekerabatannya, kekeluargaannya. Itu saya menemukan banyak hal. Akhirnya saya mengerucut waktu itu dengan media ini sebenarnya dokumentasi dengan kamera dari sampah gitu loh. Jadi kita bikin kamera lubang jarum dari kaleng bekas rokok. Itu kita jalan-jalan motret kampung dan desa yang ada di Bekasi dengan anak-anak sekolah alam itu kami dokumentasikan dalam bentuk gambar. Tapi nggak cukup dengan gambar aja karena orang akan nanya ini di mana, kemudian ceritanya seperti apa. Akhirnya karena kebetulan saya juga kerja di media, saya mengenal tentang storytelling di situ. Nah, akhirnya saya kolaborasikan antara gerakan kamera lubang jarum itu dengan storytelling untuk penulisan, karena juga ada sekolah kan butuh literasi ya, karena sekolah kami, sekolah alam yang berbasis alam dan budaya di sekitar, akhirnya bicaranya literasi. Nah, dari gerakan literasi itu, ini saya kerucutkan lagi nih, dari kampung-kampung yang kami kelilingi itu, yuk kita namain yuk, ini namanya jelajah kampung dalam bahasa mudahnya. Karena memang banyak volunteer dari anak-anak muda waktu itu di sekolah alam. Termasuk juga kami banyak bergerak juga, mungkin Romo Tato kalau di Japung ada teman-teman dari Muara Gembong, Mbak Ira, Mas Yusuf, itu tahun 2013, 2014 kami banyak berinteraksi dengan kawan-kawan di situ. Terus saya juga ketemu dengan teman-teman blogger, influencer yang happening tentang ini ya tema-tema wisata yang lebih unik gitu loh. Wisata yang eksplorasinya sampai ini ya ada perubahan tren tentang orang untuk kembali ke suasana yang deso, suasana yang culture-nya masih sangat kuat gitu. Itu saya temukan dari aspek ekonominya. Ini juga konten ini juga menarik juga nih kalau bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar ketika didatangi oleh banyak orang atau kelompok-kelompok kecil, rombongan-rombongan kecil. Nah, real business, sistem bisnis pariwisata itu kami kolaborasikan dengan literasi itu tadi. Jadi akan ada banyak experience yang kami gagas di waktu itu ya, dengan media lubang jarum, kemudian dengan jalan-jalan, dengan jelajah ke kampung dan desa yang nggak jauh-jauh dari ibu kota itu banyak banget yang masih bisa dieksplorasi gitu. Itulah yang mendasari kami akhirnya dengan teman-teman blogger itu
bikin namanya Jelajah Kampung. Waktu itu sempat kami bangun di website jelajahkampung.com, terus bergeser lagi ya literasinya dengan medsos, Instagram, Facebook, kemudian dengan YouTube yang termutakhir. Kemudian saya balik kampung tahun 2016. Nah, saya mikir lagi nih, di Batu Malang Raya, Jawa Timur yang memang menjadi sentral pariwisata ya untuk di Bromo, kemudian Batu sendiri dengan wisata artifisial yang sudah cukup masif, wisata alamnya, wisata desanya belum muncul nih gitu. Banyak saya keliling ke petani-petani, kemudian ke UKM-UKM itu yang ada banyak sentranya juga secara historis di sini. Mas, gimana nih? Ini kampung dan desa kue pariwisata kok belum banyak berimbas kepada kami gitu loh. Nah, saya akhirnya berpikir mengoptimasi apa yang mereka punya gitu loh. Salah satu entry point yang saya mulai itu dari kampung UKM Rejoso. Kenapa Rejoso yang saya pilih? Karena di situ historinya, akar sejarahnya cukup kuat. Rejoso itu salah satu kampung tertua di Kota Batu yang sejak zaman, bahkan sebelum era Singosari, ada banyak cerita legenda di situ, tempat lahir, kemudian masa remaja, masa anak-anaknya Ken Arok, itu ada di daerah sekitar Rejoso itu dengan beberapa bukti artefak, ada lumpang ya, situs lumpang, kemudian ada situs Ganesha di situ jauh sebelum era kerajaan Singosari. Mereka meyakini nenek moyangnya itu adalah para pengrajin para pandai besi yang sampai sekarang pun masih ada. Kemudian para pengrajinnya peralatan rumah tangga untuk kerajaan gitu. Yang memang sampai sekarang pun masih ada itu. Yang paling menonjol itu ada cobek batu kan di situ di Rejoso. Nah, kami masuklah di Rejoso itu untuk mengajak warga Rejoso yang tadi ada beberapa video yang saya share gitu ya. Saya ajak mereka untuk rembuk, untuk ngobrol tentang mimpi mereka, tentang visinya mereka itu. Kami sama sekali hadir tidak untuk menggurui. Sekali lagi di Jelajah Kampung dengan optimasi, kami sangat menghindari intervensi lah atau menginjeksi hal-hal luar gitu. Tapi kami mengajak warga setempat untuk mengenali kembali nilai-nilai yang sebenarnya sangat diyakini sama mereka, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya, interaksi sosial yang memang sudah harmonis, sudah diagemi oleh warga setempat. Tapi kami produksi UKM, kerajinan, craft, dan segala macam. Ketika bicara ini sebagai destinasi, kampung sebagai destinasi, maka kaidah-kaidah untuk di industri pariwisata ya, bagaimana standar pelayanan, misalnya sabta pesonanya bagaimana. Nah, hal-hal seperti itu sih yang kami ajak untuk ngobrol gitu. Bukan serta-merta tiba-tiba membawa hal baru atau untuk menggurui, itu yang kami hindari. Makanya programnya itu kami namakan optimasi. Jadi berjalan secara generik lah, pengennya organik gitu. Seperti itu Pak sebenarnya. Yang mau saya tanyakan, sekolah alamnya yang di Jakarta masih ada, Mas? Sampai sekarang masih ada. Jadi kami punya agenda rutin sebenarnya. Setiap 2 tahun sekali itu kita bikin jambore. Namanya jambore sekolah raya. Jadi kita namanya sekolah alam anak soleh kalau yang di Bekasi itu tadi. Itu menggalang teman-teman jaringan literasi dan sekolah-sekolah alam yang lain dalam bentuk jambore. Ada pertemuan-pertemuan, ada sharing, kemudian ada ya semacam konferensi non formal lah, saling belajar, saling sinau dari sekolah-sekolah alam yang lain, dari gerakan-gerakan literasi yang lain. Terakhir tahun 2019 itu jamborenya ada di Batu. Waktu itu dengan teman-teman Japung juga, Romo, Mas Reddy waktu itu yang jadi pemantiknya, yang untuk jadi sharing. 2020 sebenarnya mau diadakan di Jabung waktu itu, nggak boleh ngumpul dulu. Begitu Pak.
Wow, wow. Eh, nah, sekolah alam itu ya juga sekolah setiap hari seperti sekolah biasa gitu. Ya, jadi setratanya setingkat SD sebenarnya. Stratanya sekolah dasar, cuman beberapa kali waktu itu ngajukan izin ke dinas pendidikan terkait di Bekasi, nggak diizinin, nggak keluar karena katanya jumlah bangku dan kursinya nggak ada. Memang karena nggak pakai konsep kursi dan bangku sih. Di Bali malah apa? Uang sekolahnya 200 juta itu untuk Iya, green school ya. green school. Kalau di kami malah kebalik, Pak Stoyo. Jadi kalau di sekolah alam anak soleh itu yang punya kemampuan ekonomi malah nggak kami terima. Karena memang di situ gratis dan memang khusus, mohon maaf, untuk anak-anak duafa sebenarnya. Setelah dari Jakarta menemui apa UKM lokal di Batu dan ngobrol dengan mereka, program apa yang Mas Anwar tawarkan ke mereka? Jadi programnya waktu itu nge-branding kampung. Jadi sebenarnya juga berangkatnya dari warga setempat tentang keinginan, karena mereka sadar sebenarnya, cukup sadar banget bahwa kampungnya punya aset yang luar biasa tentang aset kreativitas manusianya, aset sosial budayanya, aset ekonomi yang sudah perputaran uang di situ, bahkan secara ekonomi 80 hampir 90% ya. 90% itu bekerja di sektor real, di sektor UKM-nya di situ. 10%-nya baru bekerja di luar. Karena mereka sadar banget bahwa mereka punya aset yang sangat terbaik lah. Dan itu kami potret, memang menarik ya, itu unik gitu loh, otentik, dan sudah cukup lama karena aspek historis yang saya ceritakan di awal. Akhirnya warga sendiri menemukan, kami ini aja, kami mengajak berkomunikasi, kami ceritakan tentang ada namanya storytelling, kami share ada namanya tentang branding gitu. Yang akhirnya, oh kalau gitu kampung kita branding yuk, kita namain yuk, kita ceritakan ke orang luar supaya orang luar juga tahu dalam bentuk multimedia, misalnya dalam bentuk tulisan, mengajak teman-teman media untuk mengupload cerita tentang kampungnya. Akhirnya mereka sadar, intinya mereka pede sih, yang tadinya emang bisa kampung seperti ini di istilahnya dalam konotasi ya, konotasinya misalnya dijual dalam bentuk paket wisata atau sebagai jadi destinasi kunjungan orang. Terus nanti bagaimana untuk ketika kedatangan tamu itu nanti bagaimana pelayanannya. Nah itu kami sebenarnya sharing aja sih tentang itu tadi. Ada rumusan-rumusan, istilah-istilah di luar yang secara kekinian itu yang lagi tren loh. Kami ngasih referensi aja sih. Nah akhirnya mereka, oh iya kalau gitu, akhirnya hari ini mereka bikin neon box di masing-masing UKM, dinamain ini pengrajin cobek batu gitu, dinamain, yang tadinya nggak ada. Akhirnya mereka pede bahwa yang namanya pengrajin cobek batu juga bisa menjadi aktivitas yang menarik, yang otentik untuk jadi experience-nya orang lain, yang bagi kita biasa, tapi bagi orang-orang yang di luar Batu, bahkan di luar Rejoso sendiri, itu jadi wow, ini wow banget gitu. Karena ada apa ya, ada tujuan juga untuk pelestarian juga kan, bagaimana UKM itu bisa lestari, diteruskan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya gitu, supaya tetap memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sampai sekarang ada berapa kampung yang sudah terkoneksi dengan programnya Jelajah Kampung ini, Mas? Di Jelajah Kampung sendiri, kalau di Batu hampir semuanya, saya bilang sudah semua sih, 24 desa kelurahan itu terkoneksi. Artinya kami sudah jelajah, kami sudah ngobrol dengan stakeholder terkait, dengan warga, dengan apa ya, dengan pemangku kepentingan yang ada di wilayah tersebut, untuk istilahnya kami share tentang apa yang kami lakukan. Jadi contoh baiknya ya dengan Rejoso itu tadi, memang menjadi pemantik ya. Loh, Rejoso muncul nih jadi apa ya istilahnya, jadi kampung UKM, Ikon.
jadi ikon karena bicara wisata desa di Batu sendiri memang sudah berjalan ya selama ini, tapi ikon yang muncul yang berjalan secara generik, secara organik muncul dari inisiatif warga setempat itu baru Rejoso sih. Saya bisa bilang Rejoso jadi pemantik kampung-kampung yang lain. Akhirnya muncullah kampung stroberi yang memang basicnya mereka petani stroberi. Ada muncullah kampung apel di luar urusan petik apel ya, tapi bicara tentang hulu hilir. Muncullah di situ ada kampung kopi yang ada di Songgoriti, yang itu juga berjalan secara organik aja mengalir. Begitu. Nah, setelah Mas Anwar kasih ide-ide ke mereka, posisinya Mas Anwar jadi apa sekarang ini? Setelah mereka berjalan itu. Ya, posisi. Aduh, kalau ditanya, itu pertanyaan mendasar juga waktu teman-teman ini ya, warga Rejoso itu juga nanya. Awal mula saya masuk, Mas, sama nih golek apa deh gini. Tenang Pak, saya bukan caleg, saya bukan orang-orang yang punya ini ya, punya misi tertentu. Intinya saya tuh orangnya suka gemes gitu loh. Ketika jelajah terus melihat sesuatu yang ini kan bernilai, kemudian cuma digeletakin gitu aja tuh kayak gemes gitu loh. Ya kalau ngomong posisi ya saya nggak nyari posisi juga kan dimanapun di warga setempat atau apa, diajak sharing, diajak ngopi itu udah cukup luar biasa. Nah, tapi pandemi kemarin juga akhirnya jadi pelajaran juga Pak Soy. Artinya dengan aset apa ya, dengan jaringan, ini kan Batu itu kan hulu ya, dengan produk dan komoditas yang sebegitu luar biasa yang saya temui, orang-orangnya saya kenal, kemudian dengerin curhat mereka, keluhan mereka, terus masa saya cuman jelajahin, saya cuman merovokasi, itu kan dosa juga kan. Udah ngasih provokasi cuman nggak ada kelanjutannya, saya merasa berdosa juga. Akhirnya pandemi kemarin dengan dropnya pariwisata, kemudian ekonomi global yang nggak yang hari ini sampai hari ini pun juga nggak jelas, saya mencoba menginisiasi beberapa gerakan sih. Kita bikin gerakan saling bantu, kolaborasi dengan teman-teman IT, kolaborasi dengan teman-teman kreatif yang lain untuk mengcapture, ayo dioptimasi lagi yuk dalam bentuk yang lain. Kalau pariwisata misalnya, optimasi sebagai destinasi wisata itu nggak masuk akal hari ini ya. Orang mau bepergian aja masih mikir-mikir, kita optimasi dalam bentuk online gimana nih? Ya udah, kita bantu yuk pemasarannya gitu. Kita bantu bikin katalog online misalnya. Ada beberapa kawan yang merespon dengan bikin web store bersama itu. Dari gerakan saling bantu, terus dipotret, kita keliling, yang tadinya cuma ngeluyur nyari kopi, akhirnya bawa kamera video untuk bikin profilnya mereka, bawa kamera untuk fotografi produk mereka, foto produknya, terus diupload di katalog online, di medsos kita bantu share, nah, seperti itu. Nah, Mas Anwar sering ngepost foto ini, kentang 1 kilo berapa puluh ribu rupiah atau apa. Yang saya jelas sih, yang masih ingat sih kentang. Nah, misalnya saya sebagai orang luar kota ini, saya kan tinggal di Surabaya itu. Apa yang saya mau beli gitu. 1 kilo apa 2 kilo itu bagaimana penjualan dan pembelian itu? Ya itu tadi saya mengkolaborasi aja sih, mengkoneksi. Ada kawan-kawan yang misalnya memang passionnya di dunia marketing, di dunia penjualan. Saya bantu posting aja. Dan terus teman-teman nanti teknisnya misalnya mau kontak, ya saya share aja kontak ya antara pembeli dan penjual. Ya misalnya kayak Romo ini yang paling sering nih, WA untuk order gitu. Sebenarnya saya share kebetulan istri saya kan yang memang bekerja untuk di pemasaran, karena dia memang concernnya di pertanian untuk penanaman sampai di penjualannya. Itu saya share, nih ada yang beli nih silakan di handle. Kemudian ada beberapa yang konkretnya sih yang di web store itu tadi Pak Stoy, ada namanya tukunuku.com, itu yang bikin kawan-kawan kreatif di Batu.
yang itu saya menginput untuk ini nih jaringan pelaku-pelakunya atau jaringan-jaringan produk yang perlu dioptimasi dalam bentuk online. Ini produk ini layak untuk dipotret misalnya atau lebih dikembangkan dalam kemasan yang lebih keren gitu. Hal seperti itu. Secara teknis ya ada nanti misalnya mau beli apa itu secara teknis bisa direspon di situ Mas. Oke. Alamatnya apa, Mas? Ada tukunuku.com, Toko? kemudian ada tukunuku.com. Tokonuku.com. Ya, tuku-nuku. Oke. Jadi saling beli. Jadi saya tuku, kamu juga nuku. Oke. Tokonuku.com. Oke, teman-teman, ya ingat-ingat. Itu pengiriman bisa sampai kota mana, Mas? Paling jauh. Oh, kemana-mana sih bisa ke seluruh Indonesia. Kebetulan juga ada kawan-kawan yang merespon membuat akhirnya usaha baru juga, namanya kurir lokal itu. Ada kurir lokal. Oke. Berarti Anda juga apa pihak ketiga untuk penjualan juga ya? Ya, bantu untuk kebetulan ya punya akun medsos kalau nggak dimanfaatin untuk upload-upload yang bisa bermanfaat ya mudah-mudahan. Oke. Nah, hashtag Bangga Bertani ini kan mungkin waktu dulu ya ada Bangga Bertani. Lalu sekarang hashtagnya optimasi kampung ya. Sejauh mana hasil yang sudah dicapai, Mas, dari gerakan-gerakan Bangga Bertani lah, optimasi kampung ini? Sebelum Mas Anwar datang balik ke Batu sampai sekarang ini perubahannya sebesar berapa? Iya, sebenarnya kalau optimasi kampung sih lebih dulu, yang gerakan besarnya itu di optimasi kampung. Jadi ketika ada hashtag Bangga Bertani itu dari sektor pertanian sih, jadi khususnya untuk anak-anak muda di Batu. Kebetulan karena memang ada beberapa rekan seumuran saya yang secara pertanian itu sukses, kemudian itu saya jadikan icon, jadi benchmark gitu loh untuk teman-teman muda di Batu. Karena Batu ini kota pertanian juga tantangannya dengan pariwisata itu ada yang masih mau nerusin usaha tani orang tuanya, ada yang mendingan pariwisata aja lah, lebih gampang gitu cari uangnya gitu. Nah, kami dengan beberapa kawan muda yang saya temui di Jelajah Kampung itu tadi, bikin campaign yuk tentang Bangga Bertani. Ya, campaign itu nggak hanya kampanye aja di medsos, tapi juga bikin proyek di lahan kecil, yang itu juga bukan punya kami juga, punya desa. Ada punya desa itu mangkrak selama 10 tahun, akhirnya kami minta, gitu. Boleh nggak kalau lahan ini kami kerjakan? Dibersihin sampai jadi dalam bentuk pertanian organik dan hidroponik. Jadi ada pertanian yang memang pakai metode kekinian hidroponik tadi, pakai alat-alat dan mesin. Ada juga yang memang satu petak kecil itu yang organik, yang memang benar-benar pertanian sehat lah, untuk sayur sehat. 3 tahun dari Bangga Bertani itu kami coba untuk jadi pilot project ya. Jadi kami harus memberi bukti ya. Kalau bicara di Batu ya, mungkin di Indonesia pada umumnya, kalau kita bikin sesuatu nggak bisa ngasih bukti itu dibilang ngomong kosong. Jadi kami harus praktek juga, memang harus terjun dari segi praktik, memberikan contoh, memberikan sistem sampai hasil ini bisa dijual atau enggak, ada impact nggak? Jadi nggak hanya bicara dampak dan manfaat, tapi juga ada impact-nya nggak untuk kami. Jadi akhirnya hari ini itu dikelola sama anak muda gitu, yang memang akhirnya mereka yang tadinya nggak pernah megang tanah ya dalam bahasa kasarnya, ya sekarang bisa belepotan, mau dari sampah basah itu dikompos, terus diambil hasilnya untuk jadi pupuk, jadi organik. Ya seperti itu sih. Jadi ya kami melakukannya dengan senang-senang aja ya, dengan suka-suka aja. Karena apa ya, kami sendiri kan juga sebenarnya secara pekerjaan sudah punya pekerjaan utama, tapi ya itu tadi karena energinya terlalu besar,
Kalau guyonannya anak-anak sini tuh ini golongan laga ini. Lalar gawe gitu. Ya itu tadi. Ya alhamdulillah dari 3 tahun memang ngasih contoh itu, ngasih bukti ngasih motivasi ke apa ya istilahnya, ke masyarakat itu memang harus dengan bukti konkret kan. 3 tahun itu baru bisa bisa didelegasi gitu loh. Tadinya kami jalanin sendiri, kami garap sendiri. Akhirnya sekarang terdelegasi, alhamdulillah dengan Wow, ini termasuk apa? Revolusioner atau reformer? nggak tahu lah istilahnya apa ya. Ya suka-suka aja sambil. Yang penting gembira dulu kan, harus cinta dulu lah. Tapi yang Jakarta itu, yang di Bekasi itu juga Mas Anwar yang apa mencetuskan ide atau bersama teman-teman. Bersama, kami selalu bekerja secara kolektif. Jadi yang di Batu juga bersama teman-teman juga. ya ini semua kerja kolektif Pak. Oke, bagaimana meyakinkan teman-teman pada waktu itu? Kan mungkin istilahnya podo kalau orang Jawa ngomong podo candeso ya. Kok keminter? Iya, saya sering tuh dikritik ya, seperti itu. Jadi pelayanmu kebanter nih. Jadi supaya larinya nggak kecepatan, akhirnya saya mundur dikit, mencoba menyelami. Ya kita kasih fun aja gitu loh. Yuk bikin konten video yuk, paling gampang gitu kan. Jadi kenapa jelajahkampung.com itu sendiri itu saya buka secara share waktu itu, secara kolaboratif gitu. Jadi siapapun bisa jadi kontributor. Ya bahkan beberapa tulisannya Romo juga terupload juga waktu itu di situ. Dari situ teman-teman akhirnya sadar nulis enak gitu, nulis gampang, yang itu bisa terupload, bisa jadi jejak digital. Mereka punya kebanggaan untuk ini loh tulisanku gitu loh. Dari hal-hal sederhana sebenarnya. Terus jelajah kampung, yuk main yuk, jalan-jalan yuk, nyari kopi lah, nyari seduluran di kampung sana, ketemu sana. Ya akhirnya untungnya sekarang ada medsos ya maksudnya. Dari medsos itu saya gempur aja. Saya lagi di sini, saya lagi gini, lagi gitu. Akhirnya ini ngapain sih gitu. Akhirnya mereka tertarik. Ya yuk bareng-bareng gitu. Terus ada YouTube dengan video, kemudian ada bukti konkret loh. Ternyata ada kunjungan juga ya di sana ya. Menarik juga ya nih. Ya alhamdulillah sih kalau itu bisa jadi manfaat untuk orang banyak, bisa ditiru oleh orang banyak pun saya sangat senang banget. Bahkan ya memang itu titik pencapaian bagi saya sih seperti itu. Ketika ini diduplikasi, bisa dijalankan secara otentik dan organik oleh orang banyak, itu sudah happy banget lah. Ini kisah-kisahnya apa yang direkomendasikan Pak Tato ini para revolusioner apa Malang atau Jawa Timur ini. yang satu premannya Jabung, yang satu Oh ya, provokator, yang satu provokator kampung. Kamu di belakang saya itu ada provokator kampung dari Tuban itu. Kamu pasti kenal dengan Hewot ya. Nah ini provokator juga ini Pak Sutoyo. Jadi kebetulan juga malam ini lagi ke Batu, mampir ke kedai. Dia kampung Rengel Tuban, ya, lagi nyimak dan serius kelinting lah kayaknya. Wah. Hewot, salam untuk Romo. Romo Tato, Japong. Salam balik katanya, kawan-kawan. Bisa ceritakan sedikit tentang tradisi pembukaan Megeng, Mas? Megeng atau Megeng ini? Mas bisa ceritakan sedikit tentang pembukaan Megeng atau Megeng ini? Megeng? Oh ya, Ya, Megengan. Oke, Megeng. Ya. Apa itu? Tradisi apa itu, Mas? Jadi kalau Megengan sebenarnya ini kan budaya yang sudah umum ya di umat Islam. Jadi biasanya Megengan itu kan istilahnya menjelang Ageng. Jadi Ageng itu kan besar, ada perayaan Islam. Jadi sebenarnya semacam kayak ritual untuk bagian dari ritual menjelang bulan Ramadan.
biasanya kita kenduri di musola, di tempat-tempat umum di kampung dan desa untuk memanjatkan doa menyambut bulan besar, bulan Ramadan itu magenan. Jadi makanya ada budaya juga itu kan nyambung dengan ngersi dandang ya. Ngersi dandang istilahnya kan dandang itu simbol menanak nasi, simbol untuk apa ya, orang makan gitu loh. Jadi bulan Ramadan itu kan puasa itu secara medis juga membersihkan ini kan apa? Ya, pencernaan kita gitu. Jadi membersihkan tubuh-tubuh kita, membersihkan jiwa-jiwa kita. Jadi simbol-simbol itu sih, itu sudah umum banget sih. Ada hampir di wilayah Matraman sebenarnya banyak ada. Dan termasuk budaya umat Islam Nusantara itu sudah umum banget untuk melakukan megengan. Oke. Selain itu ada sesajen-sesajen ini seperti kejawen atau Jawa Dipa yang bercampur dengan agama Islam ya. Ya. Kalau terkait itu memang kalau ditarik sejarah dengan era wali ya, adanya Wali Songo, jadi masuknya pendekatan syiar dakwahnya Wali Songo itu kan dengan pendekatan kelokalan. Dan kalau kita bicara sejarah di Jawa sendiri, ketika masuk agama apapun sebenarnya, baik itu Hindu, Buddha, jauh sebelum itu orang Jawa itu kan mengenal agama Jawa. Jadi agama yang sangat terbuka, yang bisa terasimilasi dengan paham-paham baru, paham-paham di luar yang datang dari luar Jawa, dari luar Nusantara. Misalnya dengan Hindu maka putus Mas. Mas bisa mic-nya diangkat. Ya. Oh, ya. Ya. Putus, bisa diulangi. Ya. Oke. Oke, thank you. Kalau bicara sejarah antara bagaimana sesajen, kemudian bagaimana apakah ini bisa dibilang Islam yang Jawa atau Islam kejawen ataukah ini kejawen itu sendiri. Jadi kalau menurut yang saya baca, kebetulan saya banyak membaca bukunya Damar Sasangka itu ya. Itu banyak referensi. Jadi Jawa sendiri itu kan sebelumnya juga sebuah ageman atau kalau kita bilang ini agama juga kan, agama Jawa yang ketika ada paham-paham baru dengan situasi politik waktu itu dengan kerajaan-kerajaan yang terpengaruh oleh imperium di luar Nusantara itu ketika masuknya Hindu ataupun munculnya adanya Hindu, Buddha yang ada di Nusantara itu pun juga terpengaruh, bahkan terpengaruh dengan adat kebiasaan yang sudah ada sebelumnya dengan adanya sesaji atau apa. Kalau menurut saya itu juga sudah banyak referensi juga sih ya. Kalau menurut saya itu juga bukan hal yang aneh lah kalau ketika Islam di Jawa masuk ke Jawa itu menjadi berakulturasi dengan kelok, itu juga sebuah hal yang ya biasa sih menurut saya pribadi sih. Oke. Di kota kecil kami, kerukunan toleransi adalah DNA kami. Di kota kecil kami, kerukunan toleransi adalah DNA kami. Ini tulisan sampean, Mas. Oke, di kota kecil kami, kerukunan toleransi adalah DNA kami. Ini tulisan Anda. Ini banget ya. Bisa digambarkan keadaan kota kecil itu, Pak? Ya, kota kecil di Batu, DNA kerukunan itu, kenapa akhirnya saya sempat nyeletuk tentang Batu adem ayem. Jadi Batu yang sudah adem, dingin, dan ayem secara kekerabatan, kekeluargaannya di sini termasuk kami tentang perbedaan itu udah biasa banget. Setiap hari kami melihat dan hidup di dalamnya. Jadi bukan suatu persoalan. Jadi kenapa jadi DNA? Karena di Batu secara fisik kita bisa melihat ada
sekolah Buddha dan wihara Buddha yang cukup besar di sini. Kemudian ada Pura Luhur Giri Arjuno yang juga salah satu pura besar yang dikunjungi saudara kita dari Hindu Dharma Bali ke sini. Kemudian ada pusat ini ya, sekolah Alkitab ya, itu juga ada di Batu. Kemudian ada pusat perkabaran Injil juga ada di Batu, ada kelenteng juga ada di Batu, masjid dan pusat pendidikan Islam dari berbagai mazhab ya, itu ada di sini. Jadi ya apa ya, nggak ada jadi persoalan juga gitu loh. Ya saya sendiri juga hidup di keluarga yang kalau Natal ikut Natalan karena keluarga saya sebagian juga Katolik, kemudian di keluarga sebagian yang lain Muslim. Saya juga banyak saudara Hindu keluarga saya, jadi nggak ada yang aneh gitu loh. Makanya ketika muncul ada beberapa perdebatan tentang perbedaan yang meruncing itu bagi Wong Batu itu apaan sih ini gitu. Jadi kalau sih gitu. Nah konkretnya itu hidup sehari-hari yang ada di kampung. Jadi saya motretnya. Kalau Batu mungkin terlalu besar ya kita potret, tapi yang sehari-hari bisa nampak dan kita lihat dan itu dirayakan itu ada di kampung Ngandat Kidul di belakang wihara yang ada di Mojorjo itu Pak. Di situ itu ada satu momen yang cukup menarik dan itu sudah berjalan bertahun-tahun jauh sebelum orang ngomong toleransi, kerukunan umat beragama dan segala macam. Jadi kalau di situ mengenal 3 hari raya besar, hari raya Waisak, hari raya Natal, hari raya Idul Fitri. Jadi ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, maka yang Muslim akan diam di rumah karena tetangga dan saudaranya yang Kristiani dan yang Buddha yang akan berkunjung, walaupun mereka lebih tua ya. Itu pun sebaliknya, ketika Natal pun sama, yang Natal akan open house di rumahnya masing-masing, duduk menunggu saudara-saudaranya yang tetangganya dari Muslim dan Buddha untuk di Anjang sana itu, di Sowani gitu, sungkem, kemudian ya seperti suasana Lebaran, begitupun Waisak. Jadi 3 hari raya besar dari 3 agama yang hidup yang ada di Kota Batu dan Indonesia itu hidup banget dan itu nampak sehari-hari. Mulai dari proses kelahiran sampai proses kematian itu nggak ada yang dibuat-buat. Mereka berjalan secara organik ya, di kampung itu. Bahkan sampai makam pun biasanya kita mengenal ya, ada blok makam Muslim, blok makam Kristiani. Gitu. Di situ ya berjejer. Jadi kalau datang ke pemakaman umum di Mojorjo, itu kita bisa melihat ada yang tanda salib berjajar dengan nisannya nisan Muslim gitu. Dan juga ada yang umat Buddha yang dimakamkan yang berjajar aja di situ 3-3. Nggak ada namanya blok-blokan itu. Sampai sedetail itu gitu loh mereka. Makanya itu kan makanya saya ini gila ya menurut saya yang bagi kita orang luar ya, dan saya juga yang pernah hidup di kota besar seperti Jakarta itu melihat hal-hal seperti itu tuh ini gila banget ya. Saya baru nyadar itu bahkan ketika setiap hari banyak ngumpul dengan teman-teman Rejoso dan akhirnya saya tarik kenapa kok bisa seperti ini. Ya memang DNA-nya Wong Batu yang nggak mau usil istilahnya dengan orang lain. Yang ketika hal-hal privasi seperti agama, keyakinan itu kan hal-hal yang sangat privasi, sangat individual ya bagi saya. Itu yang ya itu urusan masing-masing gitu. Ketika kita interaksi sosial ya udah nggak ngomong nih kamu siapa, kamu latar belakangnya apa gitu. Yang penting tidak saling mengganggu dalam hal bersosial. Ya ayo jadi toleransi berkerukunan itu. Gitu Mas. Wow, amazing. Luar biasa Mas. Saya juga pikir mereka udah gila itu Mas. Main ke sini Pak Sutoyo. Saya ajak jelajah kampung. Wah harus itu, harus. Ya. Oke, terima kasih Mas Anwar atas pengetahuannya. Ini sangat luar biasa. Ini reformer. Revolusioner, reformer. Ya mungkin berani dikatakan pahlawan kampung. Maaf agak freeze. Oh. Waduh.
pahlawan kesiangan Pak Sutoyo ini saya. Oke, Nggak nyari yang gitu-gituan lah, janganlah. Transformer katanya nih. Malu. Oke, terima kasih atas waktunya, Mas Anwar. Terima kasih pengetahuannya, pengalamannya ini sangat luar biasa. Ini membuat saya lebih panas ini, Mas. Mas Anwar Jos. Waduh, frozen lagi. Maaf agak freeze yang terakhir, jadi saya nggak begitu kedengeran. Oh ya, ini ngomong Mas Anwar Jos katanya. Mas Anwar Jos, thanks banyak, menarik sekali. Ya. Oh, Oke, bukan, ini kerja kolektif. terima kasih Mas Anwar atas waktunya. Ya, Eh, sama-sama. nanti kita Saya harus balik. Ya, harus balik nyuci piring ini. Di Loh, kedai. ini tempat apa ini? Ini tempat apa? Menarik sekali. Saya kok belum pernah lihat. Ya, ini kedai Lemah Abang. Jadi dari nama kampung Lemah Abang, kemudian ini inisiatifnya warga lokal untuk membuat apa ya, ini ada di pojok di Kota Batu, tempatnya pelosok banget. Tapi semangatnya warga sini ingin bikin keramaian lah, memanfaatkan aset pribadi juga di sini untuk pemberdayaan, kemudian juga untuk bisa jadi tempat yang bermanfaat lah untuk orang banyak. Akhirnya kita bikin kedai, yang tadinya kedainya ke kafe-kafean. Nah, saya masuk, saya kasih usul untuk dilokalkan lagi lah, jadi nama kampungnya jadi nama kedai gitu. Ya, konsepnya gini ya, bambu. Interesting ini. Ini pasti sejuk sekali atau malah dingin ini. Ya, dingin. Oke, terima kasih Mas Anwar atas waktunya. Makasih. Kita apa ini? Boleh tanya apa simbol apa yang menjadi pemersatu? Ya. Aduh, simbolnya cinta, ya simbolnya cinta. Oke Mas, oke. Ini cinta. Cinta, oh ya gini ya, anak kekinian. Kekinian. Oke, thank you. Terima kasih.